Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Saya kok melihat suasana yang tegang ya. Kita mau minta berkat Tuhan. Saya ingin kita lambaikan tangan, putar ke kanan. Halo, apa kabar? Putar saudara, bukan menoleh, putar. Halo, apa kabar? Bagaimana keadaannya? Luar biasa. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes. Mari kita pagi ini kita akan menyembah Tuhan. Kita akan tinggikan dan senangkan Dia dengan penyembahan kita. Saudara, menyembah itu hubungan pribadi. Tidak ada sangkut pautnya dengan suami, istri, anak, keluarga, WL, singer, pendeta, pemain musik atau apapun. Tapi penyembahan adalah hubungan pribadi. Hanya saudara dan Tuhan di ruang Maha Kudus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dengan saya. Kita akan sembah Dia. Kita minta rohnya melawat kita hari ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kau baik. Syikiara namanya, syikiara nama syik. Oh, yara namanya soya. Oh, yara namanya syik. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, ya adalah namanya soya, kiara rana ya se, ya adalah namanya so. Upon the throne, holy is the Lord of all. Angkat hatimu, angkat hatimu. Heaven and earth bows before you. Tuhan, terima kasih. Adore you. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth, heaven and earth bows before you. All creations adores you. Katakan oh Jehovah, oh Jehovah. Sebut namanya, panggil namanya. Syikiara nama syika. Abba Father, I rise to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Katakan worthy is the Lord. Worthy is the Lord who sits upon the throne. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Tuhan, Engkau baik. Heaven and earth sembah Dia.
berlutut, tersungkur di kakinya saat ini. Dia sedang melawat kita satu persatu. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik. Katakan, oh Jehovah, oh Jehovah. Sekiara nama ya Sheka, Kuriala nama sembah dia, sembah dia. Sekiara nama ya Shena Mahasya, Kuriala nama rasakan dia ada saat ini. Rasakan dia ada saat ini. Sekiara nama Sheka. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. You're my God, oh Jehovah, panggil dia. I worship you, Abba Bapa, Tuhan Father. I run to you, my everything, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. Katakan, Lord, you are holy. Lord, you are Lord, you are. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Nikmati hadiratnya saudara. Nikmati dia ada di sini. Dia melawat kita satu persatu. My everything, I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're oh Jehovah. Oh Jehovah, sekiara nama Haseka, sekiara nama Haseka, takkan berikan penyembahan yang terbaik.
saudara. Katakan, You are Alpha and Omega. Tuhan, we worship You, our Lord. You are worthy to be praised. Serukan, You are Alpha. You are Alpha and Omega. Tuhan, Kau yang awal dan yang akhir. We worship You, our Lord. You are worthy to be. Katakan, we give You all the glory. We give You the glory. yang merindukan untuk memuji menyembah Engkau. Segala yang ada pada setiap kami sesungguhnya bersumber daripada-Mu sendiri. Dan kami kembalikan pujian hormat kami
yang layak menerima pujian itu. Amin. Sebentar kami akan menerimakan sebagian dari perkataan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada masing-masing kami, dan buat umat-Mu ini menangkap dan hidup oleh karenanya. Kami percaya oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu akan mengubah setiap pribadi menjadi seperti yang Kau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin. Amin. Silakan saudara duduk. Lagi sekali saya sampaikan, ini ibadah new normal, jadi masing-masing masih mengenakan masker, dan buat yang bertugas ada tambahan, ada face shield gitu. Kenapa? Kalau ngomong biar tidak nyebar kemana-mana, cukup di sekitarnya. Dan itu merupakan bagian dari protokoler tentang kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kita. Saya berharap dimulai dari rumah Tuhan. Kalau dari rumah Tuhan sendiri kita sudah membiasakan diri untuk melakukan kedisiplinan seperti ini, nanti di luaran sana Anda akan melakukan kedisiplinan seperti itu. Walaupun kurang nyaman saudara ya, biasa ibadah 2 jam, ini dibatasi 1 jam gitu ya. Biasanya bisa jingklak-jingklak, mulutnya bisa pokoknya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, enggak ditutupi, enggak dibatasi oleh masker. Jadi ini dibatasi, biasanya salaman, pelukan, cipika-cipiku, nah sekarang ini dibatasi ya. Bukan untuk kita ini terpisahkan saudara, melainkan ya menjagai diri kita sendiri. Untuk kita tetap kedapatan melakukan sebuah tindakan supaya menjaga akan penularan COVID-19 yang Anda dan saya sedang gumuli bersama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian, saya dalam minggu-minggu ini diajari untuk menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Di mana Tuhan itu melalui perkataan firman-Nya mengungkapkan kebenaran-kebenaran untuk menjagai setiap kita, melindungi kita, dan menyediakan segala sesuatu, bukan hanya harta benda, tapi lebih daripada itu karena cintanya kepada kita semua. Saya seringkali ditanya sama istri saya, "Pak, gimana ya? Ini kok dengan COVID ini menunjukkan bahwa merupakan tanda akhir zaman." Dan memang ini merupakan konspirasi. Apa benar konspirasi? Saya berkata entah konspirasi atau enggak, tapi Tuhan ingin mengajar kepada kita untuk kembali memperhatikan pertama individu kita dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Menurut saya ini bagian dari latihan untuk Anda hanya pribadi aja sama Tuhan. Begitu Anda hubungannya pribadi dengan Tuhan baik, maka kita bisa berbicara kepada anggota keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, ibadah di rumah. Dan di sini fungsi sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi itu berbicara buat keluarganya. Sehingga waktu-waktu yang lalu Anda diberikan kesempatan untuk online.
Bahkan sampai hari ini buat saudara kita, ibu bapak yang usia 65 tahun ke atas, nyuwun pangapunten, kita menghormati apa yang disampaikan oleh pemerintah, jadi tetap stay home gitu ya. Adik-adik kita usia 12 ke bawah, kenapa enggak boleh? Saya diprotes tuh, kudune kan sing tua-tua kan mesti menghadap Tuhan lebih dahulu gitu. Saya berkata, kematian itu tidak menunggu tua loh saudara. Ya, jangan berpikir, saya masih muda, uripe masih panjang, jangan berkata seperti itu. Karena banyak orang muda ya pulang duluan gitu. Tapi yang saya mau katakan adalah, karena menurut WHO, usia 65 tahun ke atas dan 12 tahun ke bawah itu begitu rentan untuk mengalami ditulari akan COVID ini, virus ini. Karena kekebalan tubuhnya kurang maksimal. Untuk usia 12 tahun ke atas sampai 40 itu masih bagus lah. Sebenarnya saya udah 57, itu juga rentan, itu sebabnya saya harus melindungi diri saya sendiri. Selain itu, kita ini diajarin untuk melihat sekeliling kita. Walaupun ini merupakan tanda-tanda akhir zaman, saya berkata seandainya Yesus datang besok hari, siap atau tidak? Anda berkata, Pak belum siap, mundur dulu. Emangnya yang jadi Tuhan itu Anda atau dia, saudara? Ya suka-suka Tuhan toh. Kalau dia mau datang hari ini, besok atau mungkin lusa, siap apa enggak? Nah disinilah yang saya percaya Tuhan rindu untuk kita mempersiapkan lebih serius lagi. Nah itu sebabnya Tuhan mengingatkan dalam Kisah Rasul pasalnya yang ketiga ayat yang ke-21 berbicara mengenai Yesus ini harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Waktu Tuhan melakukan akan menyampaikan perkataannya ini, pemulihan segala sesuatu yaitu saya percaya pemulihan roh, jiwa, dan tubuh kita. Pemulihan roh oleh karena tatkala Anda dan saya percaya kepada Yesus. Begitu Anda percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup baru itu. Tubuh kita nanti akan dirubah dalam sekejap mata, Alkitab berkata. Menerima akan tubuh kemuliaan. Entah mereka yang telah mendahului kita, yang jasadnya mungkin sekarang ini sudah tinggal tengkorak gitu. Atau kita yang masih hidup, tatkala kita percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus datang, maka orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan terlebih dahulu, kata firman. Baru setelah Anda dan saya yang masih hidup, nanti tubuh kita dirubah dalam sekejap mata untuk menerima tubuh kemuliaan. Kalau kita didapati sebagai orang yang setia. Nah gimana jiwa kita? Jiwa kita ini yang harus Anda dan saya manage, atur, tundukkan, taklukkan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya di kesempatan hari ini saya berbicara mengenai sabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena sabar itu bagian dari buah orang-orang percaya. Kalau Anda perhatikan di dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18 menceritakan tentang bagaimana dunia ini dipenuhi oleh berbagai macam orang percaya yang disebut orang percaya. Terutama Indonesia ini. Kalau Anda ketemu dengan orang nggak berani berkata, aku nggak percaya kepada Tuhan. Kalau berani mereka berkata, aku tidak percaya kepada Tuhan,
artinya orang itu langsung stempel komunis, betul enggak? Dan orang yang seperti ini enggak layak tinggal di negeri Indonesia gitu. Karena sejak tahun 65 sudah dinyatakan komunis harus hapus gitu. Dan banyak saudara-saudara kita Chinese, mereka pada saat masa itu mesti pulang ke negaranya. Mereka bingung, lu negaraku ngendi wong aku lahir ning Indonesia kok malah dibalik di RRC, padahal RRC bukan tempat mereka lahir, tapi dipaksa oleh karena apa? Dicap komunis, saudara. Dan mereka sendiri belum tentu komunis oleh karena sesuatu hal. Tetapi yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, orang-orang yang percaya itu, yang disebut percaya, yang kemudian masuk ke agama, itu akan menjadi sebuah proses. Itu sebabnya orang-orang percaya, bahkan termasuk orang Kristen pun yang KTP-nya Kristen, ada berbagai macam iman mereka. Kenapa demikian? Saya percaya oleh karena mereka itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Kalau Anda lihat, saya mau bacakan di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat terlebih dahulu. Yang pertama, Tuhan ingin ajarkan buah kesabaran dari orang percaya itu akan tampak dari kehidupannya. Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dikatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring apa saudara? Sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menanti-nantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang keempat dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Kalau Anda perhatikan, orang-orang ini mewakili akan bangsa-bangsa, orang-orang percaya. Saya sebut bangsa-bangsa, orang-orang percaya karena disitulah kumpul orang-orang percaya setelah melakukan perayaan di Yerusalem dan kemudian mereka ngumpul ke suatu tempat. Dalam tradisi masa itu ada suatu tempat khusus dan di situ disebut Bethesda. Dan pada waktu-waktu tertentu ada malaikat turun untuk menyentuh air itu. Orang-orang yang sakit apapun penyakitnya begitu masuk ke dalam air itu maka mengalami kesembuhan apapun penyakitnya. Nah, orang-orang itu disebut orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Kalau Anda perhatikan orang buta, ini saya berkata bahwa orang-orang buta bukan hanya secara fisik, yang dimana hari-hari ini pun banyak orang buta. Tidak bisa membedakan antara istrinya sendiri dan istri orang lain. Ya kan? Tidak bisa membedakan antara istri dengan cucunya. Sehingga kakek-kakek memperkosa cucunya sendiri. Buta enggak itu? Buta, saudara. Nuraninya buta. Enggak ngerti mana istrinya dan
istri orang lain jadi kumpul kebu, saudara. Nggak pernah menyadari, buta. Tidak bisa membedakan ini duitnya orang, ini duitnya saya. Saya bertanggung jawab untuk mengelola uang yang Tuhan percayakan kepada saya. Bukan uangnya orang. Di tengah kita ada saudari Ana yang kerjanya di bank. Setiap harinya pegang duit tuh. Entah berapa miliar dipegang sama beliau. Enggak suka-suka beliau, saudara. Untuk, mumpung ada duit, terbanglah ke sana ke sini. Memang duitnya sopo. Gitu, saudara. Menurut saya, orang yang teruji itu orang-orang yang bekerja di bank seperti beliau ini. Kenapa? Duitnya banyak. Tapi orang semugih gitu, saudara. Ya kan? Orang sombong, duitnya numpuk, tapi orang sembarangan jajan. Kenapa? Tahu diri, duitnya orang, gitu. Tapi beliau punya bagian yang memang haknya. Dan dengan itu, beliau bisa ngecake, menurut saya enggak langsung dijajaki semua. Saya dengar rajin bayar perpuluhan itu, betul. Dia sisihkan yang 10% dulu. Kenapa? Ini untuk Tuhan, bukan milik saya, kembalikan kepada Tuhan. Kalau Anda tanya, Mbak Ana pernah ngalami bangkrut enggak? Secara pribadi, saudara. Orang yang setia, saya percaya akan ditambah-tambahkan. Enggak buta, saudara. Ada banyak orang, bahkan pendeta pun berkata, kita pendeta kan enggak perlu bayar perpuluhan. Ngomongin sopo. Menurut saya orang ini enggak ngerti perkataan firman Tuhan. Enggak bisa membedakan antara mana uangnya Tuhan dengan uang pribadi. Gitu. Emangnya Tuhan kamu kasih perpuluhan, Tuhan tambah sugih? Enggak. Istilahnya Tuhan tuh orang paten gitu. Karena apa? Orang yang mengembalikan perpuluhan itu sebenarnya untuk kepentingan sendiri. Orang itu menunjukkan bahwa itu percaya kepada dia yang pasti akan melakukan perbuatan yang ajaib. Menjauhkan belalang pelahap, menjauhkan belalang pengerip, menjauhkan belalang pelompat, menjauhkan bahkan membuka tingkap-tingkap langitnya untuk mencurahkan berkat-berkat atas orang-orang yang percaya itu. Ada orang-orang timpang, orang-orang yang tidak seimbang di dalam pengajaran, di dalam pengertian, dalam kepercayaan enggak seimbang, saudara. Sehingga apa? Ya percaya kepada Yesus, tetapi masih juga meyakini akan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Ada orang-orang yang lumpuh, sudah tidak berdaya, hidupnya hanya bergantung kepada orang lain. Belas kasihan dari orang lain. Yang disebutkan orang lumpuh ini sakitnya sudah 30 tahun lamanya. Anda mungkin mengalami kelumpuhan seperti ini secara fisikah atau mungkin Anda secara ekonomi mengalami lumpuh, membutuhkan pertolongan orang lain terus. Anda berkata sudah 30 tahun ini Pak, hidup ekonomiku enggak sehat banget. Karena apa? Sejak aku menikah, bukan aku yang memberikan nafkah hidup buat keluargaku, melainkan orang tuaku, orang lain. Lumpuh, saudara. Enggak bisa menghasilkan keuangan sendiri. Tidak bisa mendapatkan untuk kehidupan, baik sekolah buat anak-anak. Bergantung dari orang lain. Ada orang-orang secara ekonomi lumpuh, saudara. Dan kalau Anda perhatikan,
ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Tuhan mengungkapkan sesungguhnya Tuhan itu punya kerinduan untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk merestorasi, mengembalikan sebagaimana Tuhan telah pertama kali menciptakan masing-masing kita. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 saya bacakan buat saudara. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya. Saya sebut 30, korupsi 8 tahun saudara. 30 aja sudah kembang kempis. Ini 38 lamanya lumpuh saudara. Tidak bisa berbuat apa-apa, bergantung dari orang lain. Ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira Tuhan tahu persis akan keadaanmu enggak? Ngomong, aku yakin benar bahwa Tuhan tahu akan keadaanku persis. Dari sudut ujung rambut sana sampai sudut ujung kaki sana saudara. Termasuk sel-sel yang paling kecil. Dasar hati kita yang paling dalam. Dia tahu persis akan kebutuhan kita. Itu sebabnya dia tanya. Ya tanya kepadanya. Maukah engkau sembuh? Tuhan tanya kepada Anda. Mau enggak kamu dipulihkan? Mau enggak yang tadinya buta kemudian melek? Mau enggak yang timpang kemudian seimbang bisa jalan dengan baik? Maukah engkau yang tergantung kepada orang lain, kamu bisa mengalami hidup yang luar biasa? Untuk Anda dipulihkan bergantung kepada Tuhan. Ini yang saya sebut bahwa ada banyak orang yang percaya tapi dipengaruhi kepercayaannya karena tabiat-tabiat masa lampau. Itu sebabnya walaupun Tuhan punya kerinduan untuk memulihkan, untuk menyembuhkan lebih daripada kerinduan Anda dipulihkan. Karena ada masalah kepercayaan kita itu dipengaruhi oleh pengajaran masa lampau. Masa lampau saya enggak percaya kepada Tuhan karena orang tua saya enggak percaya kepada Tuhan. Justru saya ngilmu saudara. Ngilmu dari paman saya yang bisa meraga sukma. Ya saya diajari bagaimana meraga sukma. Sebelum meraga sukma ngajarin ngerowot 100 hari mutih, 7 hari ngebleng, 3 hari jadi isinya poso terus. Sekarang saya percaya kepada Yesus dendam. Makanya size-nya seperti ini saudara, gede. Nah, zaman itu poso terus saudara. Dari poso ngerowot itu makannya dedaunan kayak kambing. Kemudian mutih makannya cuma nasi putih sama air putih. Enggak boleh garam juga, saudara. Kemudian ngebleng 3 hari. Setelah itu lelono. Apa itu lelono? Pergi. Puter-puter enggak boleh dibawa rumah yang terbuat dari tanah, termasuk genting. Kalau hujan gimana? Berteduh di atas pohon, di bawah pohon. Berteduh di gubuk yang terbuat dari jerami boleh, saudara. Itu ya saudara bayangkan kademera karuan ya. Kan ada masa-masa hujan yang seperti itu. Dan kemudian begitu ketemu dengan tempuran 3 lebih dari 2 dari air sungai itu saudara, seperti ngone daerah sini itu Soeharto, Tugu Soeharto, wah itu seneng itu. Karena apa? Disitulah tempat tempuran 3. Nyeblung di situ berendam, nunggu dapat wangsit gendeng lah saudara. Ya itu nasibnya seperti itu kan apa? Pengaruh kepercayaan masa lampau.
Diajari oleh orang seperti itu. Dan diajari dalam keluarga. Orang berkata, kamu pergi loh ke sana. Nanti kalau ada yang jatuhin kamu, nah tokomu itu dibuka. Namanya apa? Sebut kayak itu. Watumpuk, tuku watumpuk, toko watumpuk dan sebagainya. Dipengaruhi oleh budaya sekitarnya. Orang berkata apa percaya, orang berkata apa percaya. Dipengaruhi oleh tanda-tanda. Tanda-tanda, oh kalau gini, ini musimnya ikan ini. Kalau begini, musimnya angin dari utara. Kalau ramalan cuaca sih mereka menggunakan ilmu pengetahuan ya saudara. Tapi banyak orang kan dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Itu sebabnya ada orang bahkan mempercayai hari Sabat. Kalau Anda lihat yang diungkapkan oleh Tuhan sendiri, dia berkata dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-8, itu sebuah perkataan di mana Tuhan itu adalah Tuhan dari hari Sabat. Nah pada saat Tuhan Yesus melakukan penyembuhan itu pada hari Sabat saudara. Saya berkata ada orang-orang tertentu, Pak saya enggak percaya hari Sabat. Tapi berapa banyak orang yang mau nikah menentukan sesuai dengan hari. Wetoni kapan. Saya itu membimbing ada 4 anak yang sedang mempersiapkan pernikahan. Salah satunya berkata, orang tuanya sampaikan, oh kalau anak ini hari gini, bulan gini, kemudian jam gini, dia mengalami kesialan. Dan dia ingat tuh, oh pernah ngalami sial. Suatu hari pada saat saya tanya, nikahmu kapan? Nikahku, waduh, hari Selasa jam sekian. Waduh, langsung mamanya berkata, ini jam sekian hari Selasa. Papamu almarhum berkata, kamu tuh ngalami kesialan pada hari Selasa jam sekian. Apakah kamu mau lanjutkan pernikahanmu? Lalu saya ngomong sama dia, berapa banyak kali sih kamu ngalami kesialan hari Selasa jam sekian? Dia berkata, ya tak hitung ini pernah gitu. Banyak ya? Ya banyak sih Pak. Banyak mana hari Selasa jam sekian itu diberkati dengan hari sialmu. Coba tangannya gini, ngomong mikir. Lalu dia berkata, ya banyak keberuntungannya, ya banyak keberkatannya. Bener, berarti kamu kayak Musa dong. Ajarilah aku menghitung hari-hari sedemikian rupa, supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Bukan hanya bijaksana, bijaksini juga gitu. Lalu dia berkata, iya ya Pak ya, orang berpikir selalu yang negatif aja. Saya nantang dia, berani enggak kamu melanjutkan hari Selasa pernikahanmu dan kemudian jamnya yang disebut jam kesialan itu. Dia berkata, berani Pak dalam nama Yesus gitu. Dan memang dia menyelesaikan pernikahannya hari Selasa jam sekian dan tidak ada apa-apa. Tepuk tangan buat Tuhan. Kadang orang melihat hari-hari seperti itu. Bahkan orang Kristen menyebut hari Sabat, saudara. Tanpa sadar Anda menuangkan waktu, menuangkan hari.
tanpa memperhatikan hati yang menciptakan hari-hari itu. Itu sebabnya dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-8, Markus pasal 2 ayat yang ke-28, Lukas pasal 6 ayat yang ke-5, Tuhan deklarasi Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin saudara. Kalau Anda masih menentukan hari-hari tertentu, bertobat. Minta anugerah Tuhan supaya konsep itu ya. Kenapa Tuhan ngajarin kepada kita untuk sabar? Dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai yang ketujuh tadi, Tuhan menunjukkan kepada kita ada seorang yang sakit sampai 38 tahun. Nunggu-nunggu kapan dia mengalami pemulihan, kapan yang disembuhkan, kapan ya Tuhan hadir menolong saya, kapan ya kok nggak selesai, kok nggak ada pertolongan. Siapa di antara saudara yang benar-benar enak dengan hidupmu, sudah sekian puluh tahun aku hidupnya bergantung kepada orang lain, bahkan termasuk ekonomi aja disupport oleh orang-orang lain, bahkan mentalku hanya minta-minta dari orang lain. Tuhan ingin supaya Anda diubahkan. Hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Saya ajak saudara sekalian membaca ayat ini. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Katakan sama-sama, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang ini kalau Anda dan saya bisa sabar, 38 tahun dia nunggu. Mau nyebur ke sana, nggak bisa. Sementara dia mau merangkak, tiba-tiba ada orang yang nyebur dulu dan kemudian sembuh. Ambil nafas. Aku yo pengen tapi piye. Saudara, Anda mungkin sudah bosan akan keadaanmu hari-hari ini. Saya berkata tetap percaya kepada Tuhan. Bukankah Dia yang telah menciptakan hidupmu? Terus lihat, mungkin tinggal 1 hari lagi Dia akan sentuh hidupmu dan ubah menjadi baru sama sekali. Next slide. Tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai orang ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang sudah mendahului aku," kata Yesus kepadanya. "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Jangan mengkotai Tuhanmu. Saya jujur kepada saudara, sampai hari ini saya mengotak-atik, saya bahkan melihat YouTube bagaimana modal 5.000 bisa jual 100.000. Untungnya jadi berapa? 95. Bisa enggak? Saya cari di YouTube, ternyata ada. Sudah tak praktekin belum? Belum. Kenapa? Saya malu. Malu kenapa? Nanti dipikir jemaatnya rasa makani wong pendetone. Pak kok gitu?
Ya saya nahan diri. Sampai nanti aku harus terpaksa jual, saya jualan lah. Apa Pak Tri jualan? Kadang-kadang jualan. Anda nggak ngerti toh? Saya gunakan si kotak ajaib ini. Di sana ada tas harganya sekian. Saya tawarkan ke orang-orang yang lain harganya sekian. Termasuk baju ini. Baju ini harganya di tempatnya sekian, tak tawar ke pendito-pendito harganya sekian. Minimal aku dapat cuan. Minimal aku pakai baju nggak usah bayar. Kok bisa? Ini otak bisnis. Saya berkata, sorry ya Tuhan. Tuhan itu pikirannya juga bisnis loh. Karena suatu hari Anda akan ditanya oleh Tuhan. Talenta yang aku kepercayakan kepadamu, 5 talenta jadi berapa? 2 talenta jadi berapa? 1 talenta jadi berapa? Kalau Anda tidak mengembangkan, suatu hari menghadap Tuhan dan tidak menghasilkan apa-apa dan berkata, engkau tidak setia dari hadapanku, hei orang pembuat kejahatan. Menurut saya Tuhan itu juga bisnis loh saudara. Jadi saya berpikir, ya golek-golek seperti itu, saya share kepada keluarga saya. Nek saya share sama saudara, takutnya Anda marah sama saya, jadi saya enggak share kepada saudara. Tetap percaya. Yang Tuhan ungkapkan dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saya mau percaya kalau Anda serius berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan dengar. Kalau serius Anda berdoa kepada Tuhan, tangannya tidak kurang panjang, terulur dan memberikan pertolongan kepadamu. Saya percaya. Mungkin Anda berkata, tapi Pak saya sudah berdoa sekian lama, kok enggak dijawab-jawab? Saudara, permasalahannya bukan Tuhan. Coba slide yang berikutnya, next slide, ini yang terakhir. Yang disebutkan adalah jangan berbuat dosa. Pak dulu saya pernah ngalami mujizat, tapi kok ngalami hanya sebentar. Lalu kemudian keadaannya tambah parah. Alkitab menunjukkan kepada kita Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ada banyak orang yang diberkati secara luar biasa. Awalnya begitu setia, kalau 100.000 dia kembalikan 10.000. Kalau dia diberkati 1 juta dia kembalikan 100.000. Kalau dia diberkati 10 juta masih enteng dia mengembalikan 1 juta. Begitu dia diberkati 1 miliar mikir. Coba tangannya gini, mikir. 1 miliar perpuluhannya piro? 100 juta. Lah kenaan pendeta nih. Emangnya perpuluhannya untuk pendeta? Tanya ini, Bu Vania, saya enggak ngambil perpuluhan itu. Semua dikoordinir oleh bendaharanya untuk kepentingan gereja Tuhan. Memang mungkin adalah pendeta yang ambil perpuluhan jemaat dimakan gitu saudara. Tapi bukan seperti itu dengan kita. Alkitab mengajarkan kepada kita, mungkin Anda telah diberkati. Begitu kasih 1 miliar, ngembalikan 10 juta mikir saudara. Tuhan ini delok, walah baru 1 miliar wis mikir kayak ngono. Wis turun ke meneh, turun ke jadi 1 juta, kelenger malahan saudara. Ya, itu sebabnya Tuhan rindu untuk kita tetap setia. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua. Dia berkata, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu
ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Menurut saya kalau Tuhan tidak memberkati hidupmu, permasalahannya bukan dia. Tangannya itu begitu gede, saudara. Satu hari tatkala Giver itu masih kecil, saudara, kita kan pelayanan misi kemana-mana. Kita seringkali pergi ke saudara-saudara seiman gitu ya. Dan pada waktu-waktu tertentu mereka tuh ngasih makanan, permen. Lalu saya suruh, mereka suruh, itu permen ambil sesukamu. Dia enggak mau. Saya mikir ini anak malu apa ya? Enggak mau. Lalu dia berkata, papa aja yang ambilkan. Lalu papanya yang ambilkan. Sampai di rumah, saya tanya, kenapa sih kamu tidak ngambil permen waktu kamu disuruh? Malu ya? Enggak. Kenapa? Tanganku terlalu kecil. Anda enggak ngerti dah. Kenapa? Terlalu kecil dia ngambil, ya sak jumput. Hanya berapa? Nek tangani papa, gede dah. Gitu saudara. Nah dalam kehidupan saudara dan saya, kalau sampai ada tidak terberkati, masalahnya bukan tangan dia yang mau terulur dan memberkati hidupmu. Masalahnya apa? Alkitab mengajarkan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Katakan segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Katakan segala dosa. Apapun yang Anda rasa itu kejahatan. Apapun yang Anda rasa itu dosa. Jangan tahan, saudara. Karena apa? Itu akan ngeblok. Membuat Tuhan budak. Walaupun Tuhan gak pernah budak. Anda teriak seperti apa? Tuhan gak dengar. Karena sudah tertutup kejahatan. Yang membuat Anda dan saya, yang membuat Tuhan itu menyembunyikan diri, yaitu dosa-dosa kita. Hari ini saya mau ajak saudara sekalian belajar. Dari apa yang Tuhan ajarkan ini, kesabaran dan tetap percaya kepada Tuhan. Karena kesabaran adalah buah dari orang percaya. Yang kedua, Tuhan itu yakinlah bahwa Tuhan itu sangat menginginkan untuk Anda dan saya dipulihkan ketimbang Anda sendiri yang mengalami pemulihan. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan itu ingin mengajar kepada kita untuk tetap sabar. Anda berkata, sudah puluhan tahun Pak, kurang sabar apa? Yang mungkin Anda harus selesaikan adalah dosa dan kejahatan. Yang Tuhan rindu, remove it, keluarkan itu, sampaikan semuanya itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata, barang siapa mengaku dosa, dia adalah setia dan adil. Dia mau mengampuni dosa dan menghapus sebuah pelanggaran kita. Dijauhkannya sejauh timur dari barat. Siapa di antara saudara yang rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan? Angkat tangan. Kalau ada dosa, kalau ada kejahatan, hari ini jangan pulang, selesaikan dengan Tuhan. Lalu kemana Pak? Dilosor di situ. Ngomong sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Saya ajak saudara sekalian bangkit berdiri. Nyanyikan sebuah lagu lama. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir dan luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikanku hamba setia kepadamu. Dengan sungguh hati kita menghampiri tahtanya, berkata,
Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir dan luruskan hatiku ya Tuhan. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari segala harta. Jadikan hamba berkenan kepada, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba sekenan kepada, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Mas perak dan permata tiada arti. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba sekenan kepadamu. Saudara, mungkin hari ini Tuhan berbicara kepadamu secara pribadi. Engkau tahu kejahatan hatimu, kejahatan pikiranmu, kejahatan mulutmu. Engkau tahu bahwa ada dosa yang harus engkau ungkapkan di hadapan Tuhan. Kenapa sampai hari ini engkau tidak mengalami yang namanya pemulihan, tidak mengalami kesembuhan? Tuhan rindu dan Dia sungguh sangat rindu untuk memberkatimu, untuk memulihkan keadaanmu.
untuk merestorasi hidupmu. Alkitab berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan. Telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar. Yang menjadi penghambat telinganya untuk mendengar karena kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan karena dosa-dosamu. Kalau Anda berkata, Tuhan, hari ini aku sadar bahwa perkataan-perkataanku begitu najis. Seling berkata kata-kata negatif. Baik buat saudaraku, anakku, istriku, suamiku, atau orang lain. Tuhan ampuni aku. Atau mungkin engkau curiga dengan Tuhan hingga engkau tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Tuhan berkata itu kejahatan. Hari ini kalau Anda berkata, Tuhan, aku berdosa di hadapan-Mu, Anda bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, basuh aku Tuhan, basuh aku Tuhan, basuh aku dengan darah-Mu. Pulihkan kehidupanku Tuhan. Basuh aku Tuhan, basuh pikiranku, basuh hatiku, basuh mulutku. Supaya kenajisan itu dibersihkan, supaya kejahatan itu dibersihkan. Jangan izinkan keluar dari ruangan ini dalam keadaan najis, dalam keadaan dosa, dalam keadaan jahat. Tuhan rindu untuk memulihkan kehidupan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kau lihat hati yang berteriak kepadamu, sadar bahwa begitu jahat di hadapan-Mu, begitu jahat dalam pikiran, begitu jahat dalam hati, begitu jahat dalam berkata-kata, begitu najis Tuhan. Kau lihat dosa-dosa yang diungkapkan hari ini. Hamba minta anugerah-Mu, basuh, basuh, basuh. Basuh dengan darah-Mu sendiri, basuh dengan darah-Mu sendiri. Basuh dengan darah-Mu Tuhan. Biar hari ini dibebaskan karena anugerah. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Aspera dan bermata tiada arti. Lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba berkenan. Dan sekali lagi katakan, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Kau dengar setiap ungkapan yang disampaikan Tuhan kepadamu. Kami menyadari emas, perak, harta dunia ini akan sirna. Tapi Engkau yang kekal itu Tuhan, yang diperlukan oleh setiap anak-anak-Mu. Kau lihat hati yang hancur di hadapan-Mu. Kau lihat hati yang rindu untuk dipulihkan dengan Engkau. Kau lihat Tuhan, basuh, basuh, basuh dengan darah-Mu sendiri. Dan jadikan masing-masing anak-Mu menjadi umat yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, lebih dari
dosa-dosaku. Teriak kepada Tuhan, aku tahu emas dan perak tidak akan berguna sama sekali. Karena Engkau jauh lebih penting Tuhan, karena Engkau jauh lebih luar biasa. Aku ingin bersekutu. Siapa kala lapa setiap kala lapa percaya Engkau sendiri yang hadir dan melihat memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Biar hari ini damai sejahtera yang melampaui segala akal Engkau berikan, karena Engkau yang menghapus dosa dan menjauhkan semua kejahatan dari hidup anak-anak-Mu ini. Hamba mau percaya berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan membuat setiap kami ngambil keputusan untuk mengembalikan perpuluhan janji iman nasar kami. Dengan ketaatan kami akan mengerjakannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata amin. Silakan saudara duduk. Sebentar kita akan melihat pengumuman dari video, dan biarlah kita akan mempersiapkan. Nanti saudara akan pulang dan bawa persembahan Anda di depan pintu sana, dan minta maaf jangan berkerumun gitu ya. Pulang saja dulu, untuk sementara ini kita jaga jarak sehingga kita semua bisa membantu pemerintah untuk memangkas semua COVID-19 ini dari negeri ini. Amin, saudara. Amin. Oke, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita selesai ibadah kita akan mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. 12 pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja am yang dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan, kebangkitan daging orang mati, dan gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, yang telah membekali setiap kami melihat bahwa Engkau Tuhan yang sangat rindu memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan menyediakan segala yang menjadi keperluan setiap umat-Mu ini. Saudara, apa yang sudah Engkau lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari ini pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang membawa engkau naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau lakukan akan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin.
Kiranya Engkau